Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa setia IG Live dimanapun berada? Hari ini seperti biasa di Sabtu Seru di acara Ngobras, ngobrol asik tuntas bersama para alumni Transkomunikasi Community Education Center Bandung yang menjadi pakar di bidang masing-masing. Dan saat ini kita sudah kedatangan lagi tamu yang cantik, dokter cantik, yaitu dokter ahli ilmu faal dan olahraga klinis. 2 minggu yang lalu kita sudah bertemu beliau. Beliau adalah dokter anti-aging juga. Dan sekarang kita bahas tentang keahlian lainnya, yaitu tentang ilmu faal olahraga klinis. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah ada Dokter Rina Armina Yunia sudah bergabung. Alhamdulillah. Yuk kita langsung undang Dokter Rinanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Dokter Rina. Waalaikumsalam. Gimana sehat? Aduh, cantik banget. Teteh juga gimana sehat, Dokter Riana? Alhamdulillah Allah Akbar sehat selalu. Semoga Dokter Rina dalam keadaan sehat, luar biasa dan semakin bermanfaat Dokter Rina. Terima kasih sebelumnya ya dengan waktunya. Iya, karena memang 2 minggu lalu sahabat-sahabat kita sudah bertemu ya sama dokter cantik satu ini, Dokter Rina. 2 minggu lalu kita membahas tentang hypnoaging. Yang belum lihat boleh lihat di IG Live di Hypnopuncture sini ataupun di Dokter Rina. Sekarang kita akan membahas tentang judulnya yaitu naikkan stamina tubuh dengan hipnosport atau hipnosal saat pandemi. Kedengeran nggak suaranya, Dokter Rina? Kedengeran, Dok. Dokter Riana kedengeran suaranya? Alhamdulillah. Ya, kedengeran jelas sekali. Baru bahas praktek ya? Iya, Dok. Biasa Sabtu. Kalau Sabtu rame ya? Sabtu, iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter Riana gimana? Sedang sibuk apa sekarang? Masih. Alhamdulillah kalau Jumat Sabtu enggak ya. Kalau Jumat Sabtu, enggak. Sabtu paling ada webinar gitu aja. Webinar. Gitu. Dan sekarang nih ya kita live di IG. Iya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dokter Rina dan kali ini dengan Dokter Riana akan berbicara topik tentang hipnoterapi, hipnosport ya Dok ya. Hipnosport di masa pandemi ini. Gitu. Iya, betul. Ya, kita tahu. Ya Dok, gimana? Seperti kita tahu, Dokter Rina ini adalah salah satu dokter ahli ilmu faal dan olahraga klinis. Boleh diterangkan Dokter Rina dan sekalian memperkenalkan diri apa itu ilmu faal olahraga klinis? Apa yang disebut ahli faal olahraga klinis itu? Silakan sekalian memperkenalkan diri ya, Dokter Rina. Oh iya, ya selamat sore semuanya, sahabat trans semuanya. Nah, saya Dokter Rina. Di sore ini, alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan untuk berbincang bareng dengan Dokter Riana. Jadi saya itu mengambil AIFO klinis, yaitu ahli ilmu faal olahraga, di mana mungkin kalau misalnya untuk spesialis kedokteran olahraga itu mungkin lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Sedangkan kalau ahli ilmu faal olahraga dia mempelajari tentang tentang fisiologi olahraga terhadap tubuh seperti apa gitu. Jadi lebih ke klinisinya dan lebih ke patofisiologinya gitu Dok. Bagaimana pengaruh olahraga pada tubuh gitu Dok. Terus seperti apa kalau misalnya dalam menghadap supaya tidak cedera dalam berolahraga seperti apa, dan supaya olahraga yang tepat untuk masing-masing orang itu seperti apa, karena kan tiap orang mungkin berbeda ya Dok ya kebutuhan olahraganya, karena kan seperti kita tahu olahraga itu banyak sekali jenisnya, dari mulai berenang, lari, dan ada yang aerobik gitu.
Nah, itu betul betul. macam-macam ya dok ya jenis-jenis olahraga itu. Nah, itu biasanya kita sesuaikan dengan apa namanya kebutuhan masing-masing orang gitu. Dan juga mungkin bukan berdasarkan kebutuhannya saja, tapi berdasarkan hobinya juga gitu. Karena memang Oke. hobi, karena kalau misalnya kita misalnya udah di oh ini yang cocok olahraga ini, tapi orangnya tidak suka kan tidak enjoy juga. Jadi Ya, dia betul. juga mungkin nggak merasa apa jadi merasa terpaksa juga nggak bagus juga ya dok ya. Jadi eh, ilmu FAL ini mengajarkan bagaimana olahraga yang tepat supaya tidak cedera, supaya si olahraga ini memang berefek baik terhadap tubuh kita gitu. Oke, iya. Jadi teman-teman, sahabat, Dokter Rina ini adalah dokter ahli ilmu fal olahraga klinis. Jadi tadi sudah terangkan bahwa hubungannya dengan fisiologi tubuh itu sendiri dan hubungannya dengan olahraga apakah betul-betul sesuai dengan kebutuhan seseorang dan harus sesuai dengan hobinya tentunya ya. Jadi kalau sesuai hobi otomatis seneng ya, happy ya, Dokter Iya Rina ya. betul dok. Iya, Betul, betul, iya. betul sekali ya. Nah, sesuai dengan judulnya nih Dokter Rina nih, seperti kita tahu walaupun sekarang alhamdulillah ala kulli hal angka kejadian Covid semakin menurun, tapi ternyata seseorang yang kenyamanan dengan zona comfortnya ini ternyata terus berkepanjangan. Salah satunya adalah dengan malas bergerak atau mager ya. Ya, betul sekali, Dok. Nah, ini mager ini yang mungkin kita harus kombinasi dengan hipnoterapi dari Dokter Yana ini. Oh, Masya Jadi Allah, Masya supaya, Allah. supaya karena mager ini memang sebenarnya perlu motivasi ya, Dok ya, seperti pengalaman saya. Nah, selama pandemi ini kan kita kayak tempat gym juga memang ditutup, gitu, gitu Betul, kan. betul. Kemudian tempat tempat sport juga ditutup. Alhamdulillah sih bulan-bulan ini sudah mulai banyak yang dibuka ya dok ya. Betul, betul, Jadi mulai betul. bisa cuman menghilangkan magernya ini loh dok ya setelah 2 tahun vakum Ya. setahun lebih ya kita menghadapi pandemi itu semua serba ditutup dan kita bisa mengerjakan di rumah. Nah untuk yang punya motivasi kuat mungkin bisa mengerjakan olahraga di rumah ya maksudnya banyak seperti maksudnya dia bisa mungkin ikut channel YouTube yang ada di rumah, kemudian dia bisa Ya, ya. gerakan-gerakannya. Nah, tapi kalau misalnya itu untuk jenis-jenis olahraga, tapi kalau misalnya yang harus berkumpul seperti sepak bola atau misalnya yang membutuhkan apa namanya banyak orang mungkin itu agak sedikit susah ya. Nah, cuman kan olahraga itu banyak jenisnya. Cuman mungkin mungkin kita nggak cuma satu suka olahraga, tapi kita juga bisa milih satu atau dua olahraga yang dia misalnya kita sukai gitu dok. Jadi mungkin kalau misalnya kita suka sepak bola, tapi mungkin ada hobi lain seperti sepeda yang sekarang memang lagi booming. Oh Nah iya itu mungkin betul ya. jadi sepeda. Sepeda juga kan salah satu olahraga yang di pandemi ini memang dia benar-benar tingkat namanya tingkat apa viralnya bukan orang-orang lebih menyukai itu ya sepeda itu jadi lebih apa meningkat gitu orang sangat suka olahraga dengan bersepeda gitu. Iya, 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 Masya Allah. Jadi kita harus cari olahraga yang sesuai dengan hobinya ya. Dan Ya alhamdulillah betul. sekarang tuh bersepeda salah satu olahraga yang jadi tren di masa pandemi ya. Ya betul dok jadi tren. Nah, Oke, nah kembali lagi tadi kalau misalnya selain itu misalnya kan tidak semua orang yang ya suka atau hobi dengan sepeda ya Dokter Rina nih. Kira-kira apa yang apakah ada klasifikasinya olahraga dengan usia sekian, olahraga yang baik adalah ini, dengan usia sekian, pengelompokannya begitu. Adalah olahraga yang baik adalah seperti ini, maupun usia lanjut misalnya, manula di atas 55, apakah olahraga yang dianjurkan di masa pandemi ini? Apakah ada klasifikasinya atau kelompoknya, dokternya? Ya ada dok. Jadi untuk usia lanjut, untuk usia di umur mungkin umur yang masih di bawah 50 itu mungkin bisa memilih ya jenis olahraga yang jadi olahraga itu harus disesuaikan pertama dengan kebutuhan juga dengan kemampuannya tubuhnya sendiri. Jadi tidak boleh memaksakan misalnya misalnya meskipun kita misalnya orangnya sehat tapi dia harus
apa namanya dikejar harus sering kalori atau misalnya mengikuti latihan gym yang harus kayak barbel atau apa kayak gitu kan memang tidak mampu ya dok ya mungkin. Nah Ya, seperti itu betul dok, betul. jadi kita harus menyesuaikan dengan kemampuan seperti aerobik juga kan itu kan ada step-stepnya yang untuk pemula, yang untuk apa namanya untuk yang udah apa namanya udah lebih tinggi lagi gitu kan. Memang jadi pertama harus disesuaikan dengan kemampuan fisiknya itu sendiri dok. Jadi kita tidak boleh memaksakan gitu. Jadi kalau untuk usia lanjut, nah kita juga harus melihat, seperti kan kalau usia-usia lanjut tidak boleh yang dia terlalu menekankan pada lututnya, karena memang lututnya memang sudah mulai apa namanya kurang baik ya dok ya. Jadi memang Gak aus ya. baiknya ya sudah awal jadi memilih olahraga seperti bisa seperti apa namanya mungkin jalan kaki, jalan cepat. Nah, Ya, ya juga salah satu olahraga jalan cepat itu juga bisa membakar kalori juga dia juga bisa meningkatkan ritme jantung juga ya dok ya. Jadi ya betul betul. ya 30 menit jalan 15 menit jalan cepat 10 menit jalan lambat. Nah, itu juga dia bisa 15 menit lagi jalan cepat, 10 menit lagi lambat. Nah, itu juga salah satu cara untuk olahraga kardio gitu. Jadi memang ada tipe-tipe olahraga yang dia untuk benar-benar membakar kalori, ada yang untuk meningkatkan kardio jantung gitu, olahraga jantung. Nah, itu juga memang harus dikondisikan juga ya dok ya. Seperti kalau misalnya Ya, ada senam untuk apa olahraga untuk paru-paru, pernafasan juga ada, untuk yang uh, sering mengalami sesak jantung. itu pun ada jantung. Jadi memang ada untuk beberapa penyakit juga. Misalnya orang yang sudah mengalami penyakit jantung atau paru-paru itu juga ada olahraga yang dia khusus gitu. Khusus jadi beberapa gerakan-gerakan senam atau gerakan-gerakan yang dia bisa membantu untuk apa meningkatkan apa ini apa daya tahan tubuhnya gitu dong supaya berolahraga. Jadi olahraga itu pada dasarnya ya dia supaya si badan apa aktivitas yang meningkatkan tubuh supaya panas si badannya itu. Jadi supaya otot-ototnya menjadi lentur, kemudian apa pikiran juga lebih rileks seperti itu dok. Karena seperti yoga juga dia kan salah satu olahraga yang uh, menenangkan. Seperti itu bisa Ya, dipilih untuk orang-orang yang lanjut usia seperti itu oke. dok. Yoga untuk usia. Jadi olahraga ini kita yang pertama tadi yang dicari adalah sesuai dengan kemampuan fisik ya, Dokter Ina ya. Kemudian yang Iya, kedua adalah karena kebutuhan. Dan ketiga disesuaikan dengan hobinya yang pasti ya, itu ya, Dokter Ina. iya betul dok. Ya. Tadi ngebahas yang misalnya ada lari cepat, lambat, itu yang disebut intermittent mungkin ya? Iya intermittent. Untuk kardio, untuk otot juga. Nah, kembali lagi tadi ke faal tubuh, Dokter Ina dengan olahraga. Apakah ada hubungan nih orang yang sering mager dengan fisiologi tubuh atau faal tubuh seseorang? Apakah dengan dia yang sering mager metabolismenya menjadi menurun atau sebaliknya? Metabolisme Iya, tubuhnya akan semakin meningkat, ataukah yang sudah biasa olahraga dengan berdiam dia otomatis berkeringat ya banyak ya, soalnya banyak apa atlet kita jangan jauh-jauh maaf Adere dia diam saja kayaknya keringetan ya gitu. Jadi apakah ada hubungannya orang yang mager dengan orang yang sering berolahraga dengan faal fisiologi tubuh atau metabolisme seseorang itu, Dokter Rina? iya itu ada dok hubungannya. Jadi kalau misalnya orangnya dia lebih sering diam, otomatis apa namanya pertama dari ototnya juga dia biasanya kaku ya. Nah itu biasanya kaku, tidak lentur. Kemudian apa yang kedua si apa aktivitas lebih ke ini ya dok ya otot-ototnya melenturkan otot sama metabolismenya juga dia lebih menurun, daya tahan tubuhnya juga dia lebih
cenderung mungkin lebih cepat sakit gitu. Karena ada beberapa kasus kalau misalnya dia memang olahraganya bagus gitu kan, daya tahan tubuhnya juga dia meningkat gitu dok. Itu udah banyak sih penelitiannya. Jadi dengan berolahraga manfaatnya itu pertama dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh, kekebalan tubuh dia imunitasnya itu jadi meningkat. Nah, kemudian yang kedua, otot-otot juga dia menjadi lebih lentur. Kemudian hormon dia juga dengan olahraga itu dia bisa mengeluarkan hormon-hormon endorfin, hormon-hormon Happy oksitosin ya, yang dia happy hormon ya. yang dia bisa membuat pikiran dia lebih segar gitu kan, lebih rileks. Kemudian dia bisa juga mencegah penyakit seperti penyakit jantung, diabetes seperti itu dok. Jadi memang di berbagai penelitian itu sudah terbukti bahwa dengan adanya olahraga, dengan seseorang berolahraga secara rutin, dia itu olahraga itu dianjurkan seminggu itu 150 menit, artinya setiap hari itu 30 menit ya dok ya untuk berolahraga itu. Misalnya dia bisa dengan olahraga jalan 30 menit, atau dia aerobik 30 menit, atau berenang 30 menit, itu yang penting dia menggerakkan tubuhnya, tapi beda ya bergerak, misalnya mengepel atau nyapu kan ada ibu-ibu kalau rumah tangga itu beda dengan olahraga, karena gerakannya itu, olahraga itu gerakan-gerakannya itu dia mampu jadi sudah sudah tervalidasi mampu dia untuk meningkatkan membuat otot rileks dibanding misalnya saya juga ibu rumah tangga juga nyapu ngepel, itu sama kayak olahraga, itu beda, itu namanya aktivitas yang berbeda gitu dengan olahraga. Jadi gerakannya juga berbeda, jadi tidak bisa sama gitu. Memang harus bisa menyempatkan 30 menit gitu kan. Memang kayak ngomong tuh gampang ya dok ya, magernya itu kadang yang susahnya itu karena saya juga merasakan setelah 2 tahun, 1 tahun itu menggerakkan lagi, memotivasi untuk misalnya olahraga lagi, apalagi misalnya punya anak, ribet, itu tuh motivasinya memang harus benar-benar kuat dulu gitu ya sebelum, karena memang olahraga itu sesuatu yang gampang sekali diucapkan tapi sulit sekali ya dok ya, apalagi kalau misalnya orangnya tipe-tipe mager ya, jadi mau menggerakkan itu malesnya itu kayak 1000 kalori mau sit up aja kayaknya udah males duluan gitu kan kalau nah itu yang paling penting, itu yang poinnya itu dok, yang sekarang memang yang harus diperbarui itu dengan hipnoterapi ini, mudah-mudahan si penyakit magernya itu bisa bisa hilang gitu, dia memotivasi. Kalau saya sendiri kemarin termotivasi untuk olahraga kembali karena celana-celananya udah nggak muat kan. Waduh, ini udah nggak muat celananya, ini harus olahraga lagi nih gitu. Tapi bukan berarti karena olahraga itu bisa menurunkan berat badan langsung ya dok ya, karena hanya 5% ya dok untuk dia hanya untuk menguatkan otot sebenarnya untuk olahraga itu. Tapi kalau untuk kita membakar lemak itu tuh harus diet kan, dengan diet. Cuman dengan olahraga itu dapat membantu 5% untuk mengurangi kalori di tubuh gitu, yang udah ada defisit lemak yang ada di tubuh. Hanya itu dok, mungkin dengan hipnoterapi ini yang harus nanti dokter Yana juga bagaimana dengan hipnoterapi ini, menghipnoterapi supaya kemageran itu yang jadi penyakitnya ini, yang sebenarnya penyakitnya itu sebenarnya bukan dari olahraganya ya, penyakitnya itu malas untuk berolahraga, itu kebanyakan yang saya temui dan saya sendiri alami gitu. Kalau misalnya sebenarnya olahraga itu banyak sekali manfaatnya ya dok ya. Cuman kalau menurut dokter Yana, motivasi apa sih yang bisa dibikin hipnosis itu untuk supaya magernya itu hilang? Magernya udah hilang ya. Yang pertama apa ya dokter? Yang pertama yang pastinya kata magernya harus kita rubah dulu. Malas bergerak diganti jadi positif, berarti kebalikannya malas apa? Malas rajin. Nah, rajin bergerak. Nah, rajin bergerak menjadi rajin rager. Rajin bergerak.
Ya, dari mager menjadi rager atau Rager. bergerak ya, seperti itu. Jadi kata malas itu harus kita rubah dulu. Pada saat pikiran kita adalah terisi dengan kata-kata malas, maka tubuh ini semakin lama makin terisi dengan kata-kata malas. Ya, bayangkan pada saat tubuh kita adalah tabung kosong ya, Dokterina, betul nggak? Kalau tabung kosong setiap hari dimasukin malas, maka tubuh kita semakin Malas. malas. Makin malas. Sebaliknya, Ya. kalau kita si tabung tubuh kita adalah tabung kosong, setiap hari kita bilang saya rajin, maka rajinlah bergerak, apapun bergerak. Jadi tidak ada kata-kata mager berubah menjadi rager Iya, atau ager. iya betul dok. Ya, Jadi itu kita pertama mindset dulu kita rubah. ya. Betul, mindset. Nah, mindset otomatis kalau pikiran kita dirubah, kembali lagi ucapan kita menjadi rajin juga. Rajin, saya harus rajin. Nah, dari pikiran rajin, ucapan rajin, maka action dan tindakan pun melakukan hal yang sama. Oh, saya harus rajin, saya bisa gitu kan. Nah, dari tindakan berulang akan membentuk sebuah kebiasaan. Betul? Terus tindakan berulang menjadi kebiasaan berulang terus-menerus yang rajin untuk olahraga, untuk bergerak, maka menjadi sebuah kebiasaan atau sifat seseorang itu. Gitu. Ya, Dokterina. Jadi memang tidak mudah, tapi gampang. Jadi pertama mindsetnya dulu yang paling penting ya. Itu dulu, betul sekali ya. Jadi supaya rajin tiap hari harus dikasih tahu, oh kita harus rajin bergerak ya dok. Ya, jadi betul, aja seperti itu diulang-ulang supaya nanti kita mengikuti juga ya dok ya. Ya betul, repetisi ya. Jadi berulang-ulang terus. Jadi kita melakukan self talk atau bicara kepada diri sendiri kan. Jadi self talk setiap hari. Karena manusia setiap detik, setiap saat 93% dalam literatur dan Harvard University setiap detik, setiap saat berbicara kepada dirinya sebanyak 93%. Tuh banyak kan? Coba. Saya cuma 7%. Artinya 93% itulah yang harus kita tanamkan terus. Saya bisa, saya mampu, saya rajin, saya mudah, saya bisa semuanya gitu. Itu yang harus kita tanamkan. Kembali lagi tadi Dokterina, kan olahraga nih ya, kita kembali lagi. Waktunya olahraga 150 menit per minggu, artinya 30 menit per hari. Nah, gimana kalau misalnya langsung aja deh Dokterina diborong? Karena kan nggak bisa setiap hari nih ya. Contoh, misalnya waktunya kosongnya hanya Selasa, Jumat, sama Minggu misalnya seperti itu. Udah aja 50 menit sekali ini gitu. Ataukah bisa langsung dalam seminggu dilakukan sebanyak 150 menit dalam satu waktu. Jadi tidak setiap hari. Bagaimana fisiologi tubuhnya, Terina? Untuk tubuh sendiri itu ada takaran porsirnya ya dok ya. Jadi kalau misalnya seminggu 3 kali itu masih bisa oleh tubuh masih bisa dikondisikan karena kan 50 menit itu cukup sebenarnya. Seminggu 3 kali misalnya 50 menit. Tapi kalau misalnya langsung di 150 menit itu biasanya tubuh akan kayak kaget gitu dok. Kaget cepet. Biasanya kan seminggu enggak gitu kan tiba-tiba langsung diforsir itu biasanya malah bukannya jadi sehat ya, biasanya malah dia kelelahan, kemudian badannya jadi tambah sakit gitu. Karena kan kaget, karena sebenarnya tubuh itu butuh sesuatu yang harus di step by step bertahap gitu. Kalau menurut saya lebih baik dia misalnya dicicil gitu 30 menit. Jadi tiap hari itu ada pemanasan di dalam tubuhnya gitu. Itu lebih baik, atau seminggu 3 kali juga lebih bagus gitu. Dibanding yang langsung 150 karena kalau misalnya terlalu sering berolahraga itu juga jelek dok untuk tubuh. Jadi seperti atlet itu kan memang itu kalau seperti atlet juga bukannya sehat, kalau bukannya sehat, atlet itu sebenarnya dia banyak juga yang habisnya sakit gitu. Karena apa? Karena memang terlalu bukan olahraga, terlalu diporsir. Jadi bukan olahraga namanya berarti aktivitas fisik yang ditekan dalam tubuh gitu, bukan olahraga lagi gitu. Jadi malah jadi timbulnya bukannya sehat tapi sakit gitu. Kalau terlalu karena memang
tubuh juga punya kemampuan, batas kemampuan dia seperti apa. Karena kalau misalnya kita ngerasa lagi lemes atau misalnya kayak mau sakit, itu memang sebaiknya tidak dianjurkan berolahraga dulu ya dok ya. Jadi mending diistirahatin, nanti setelah udah lebih fit gitu, nah baru bisa dilakukan olahraga. Jadi kita juga harus mengukur uh, seberapa kemampuan kita gitu kan, karena yang tahu tentang tubuh kita, kita lagi sakit atau misalnya kita nggak mampu, itu diri kita sendiri ya dok ya. Jadi kita bisa mengukur kemampuan kita, olahraga seperti apa nih kita, apa namanya yang bisa kita lakukan. Jadi tidak boleh memaksakan diri, misalnya, oh saya pengen kurus, saya mau olahraga terus-terusan segini. Oh tidak itu juga, maksudnya tidak dianjurkan juga dan malah jadinya sakit gitu dok. Jadi harus ada takaran-takaran yang tepat untuk olahraga juga dok. Gitu. Seperti minum obat juga ada dosisnya yang harus yang tidak bisa, kalau misalnya terlalu banyak dosisnya malah jadi sakit, overdosis gitu dok. Betul, iya betul. Jadi kayak obat ya ada dosisnya ya. Jadi kalau Ya terlalu betul. berlebihan pun bukannya menjadi sehat, tapi kurang sehat mah ya tubuhnya ya, Dokter Ina ya. Iya. Masya Allah. Ya, malah Ya. ada pada penelitian memang kalau misalnya kita misalnya olahraga terlalu diforsir juga 7 jam, itu sama buruknya dengan kita tidak berolahraga dok hasilnya. Malah mungkin lebih buruk gitu. Ada penelitian seperti itu dok. Iya, betul. Jadi tetap ada porsinya ya, paling tidak tadi minimal 3 kali per minggu udah cukup ya, kalau memang mau diporsir gitu ya. Betul. Banyak 50 menit seperti itu. Tadi udah dibahas sedikit sama Dokter Rina. Kalau ibu-ibu kan katanya udah olahraga ya, Dokter Rina ya. Ada pertanyaan juga tadi di Japri ya, bahwa kan setiap hari juga ibu-ibu olahraga, betul, menyapu, mengepel, nyuci piring kata. Jadi itu bukan ya Dokter Rina ya, harus bukan olahraga, itu aktivitas fisik biasa dong. Betul, itu adalah aktivitas fisik biasa. Membedakannya dengan olahraga adalah olahraga itu adalah gerakan yang kontinu ya, gerakan yang terus menerus, gerakan yang sama. Misalnya berjalan kan terus menerus ya, tidak ada gerakan yang lain. Bersepeda terus menerus, fungsinya untuk ke kardio tadi ya, untuk ke jantung tadi ya. Betul. Iya, betul. Iya, masalah. Tadi ada yang tanya nih Dokter Rina, kita lihat yuk. Pertanyaan, ada sahabat kita yang bertanya tadi dari Ilham Madin. Dok, apakah diet tanpa olahraga itu menyehatkan dan baik untuk kesehatan katanya? Ya, itu nah, kalau untuk diet sendiri, diet itu untuk mengurangi defisit lemak yang ada di dalam tubuh kita. Sedangkan kalau misalnya olahraga itu membantu pembakaran lemaknya itu lebih cepat lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menurunkan berat badan, poin pertama memang diet. Yang pertama itu kita harus mengurangi asupan kalori. Yang kedua yaitu olahraga itu untuk meningkatkan, justru membantu supaya lemaknya itu mudah terbakar juga, supaya kita lebih fresh, lebih sehat, dan bisa membantu juga dalam menurunkan berat badan. Kemudian bisa meningkatkan menguatkan otot-otot. Jadi si lemaknya itu akan bukan berubah sih dok, otot tetap ada sih kuat, cuman si lemaknya itu 5% sih dok sebenarnya olahraga itu dalam berperan dalam menurunkan berat badan itu. Nah, kalau misalnya dia tanpa olahraga, mungkin olahraga itu nggak harus menunggu diet ya gitu. Jadi kita nggak ada niat untuk mengurangi berat badan, olahraga pun memang harus dilakukan ya dok ya. Jadi kalau misalnya seberapa penting olahraga, ya olahraga itu kalau misalnya dengan diet ya harus dilakukan berbarengan, karena meskipun nggak diet juga tetap kita harus melakukan olahraga gitu. Diet itu hanya untuk mengurangi berat badan atau mengurangi lemak yang ada di dalam tubuh kita, seperti itu. Iya, betul. Jadi tetap seperti apa? Jadi ada yang ditambah. Jadi kalau diet memang kita diperlukan. Jadi diet itu harus digarisbawahi, mungkin yang namanya diet itu adalah pola makan ya. Kita harus ganti pola makannya, yang misalnya pola makannya banyak lemak dan gorengan kita hindari. Dan baiknya memang pada saat kita mau olahraga, kita jangan dulu masuk
asupan kalori jangan dulu masuk ya, Dokter Rina ya, mungkin ya. Iya, betul. Paham tidak ya? Jadi kita lebih baik minum aja dulu air mineral atau air yang tidak berkalori lah ya gitu. Kemudian kita exercise, kita olahraga. Nah, kemudian baru kita bisa makan atau memasukkan yang ada kalori setelah 2 jam setelah kita berolahraga. Kenapa? Karena pankreas itu bekerja selama 12 jam ya. Pada saat 12 jam itu, pada saat istirahat tuh, kita 12 jam, pada saat kita exercise, tidak ada cadangan lain di tubuh kita, maka pankreas ini akan mengambil gula di sel lemak-lemak yang ada di tubuh ya. Jadi otot kita tetap ada, tapi sisa lemaknya hilang gitu. Lebih baik seperti itu. Jadi diet itu hanya mengganti pola makan saja. Yang tadinya misalnya makannya pagi sarapan, kita sebelum olahraga minum aja dulu lah gitu mungkin ya. Nanti setelah olahraga 1 atau 2 jam baru kita makan yang berkalori begitu, seperti itu kurang lebih ya. Gitu. Iya, betul dok. Gimana kalau yang ini katanya kalau olahraga jadi nggak apa? Katanya kalau olahraga jadi pingsan kalau nggak sarapan. Oh iya, maksudnya yang tadi kan, kalau misalnya olahraga mungkin sebelumnya ada dulu mungkin makanan yang dimakan seperti buah atau apa gitu dok. Jadi mungkin jadi jangan terlalu kosong banget supaya dia ada energinya untuk melakukan olahraga. Oke, gitu. iya. Oke. Kita lanjut lagi Dokter Rina, masih dari Ilham Adin ya. Mudah-mudahan nanti bisa melihat di IG-nya ya, udah keluar Ilham Adin. Dan olahraga apa saja yang cocok untuk para diet pemula di era pandemi ini dok katanya? Nah kalau misalnya untuk awal itu harus mengurangi, yang pertama itu poinnya harus mengurangi karbohidrat ya dok ya, karena karbohidrat, lemak, goreng, terutama ya kalau misalnya apa aja yang harus dikurangi itu seperti tepung, gorengan, gula, kemudian nasi, kadang-kadang dia harus mengurangi porsinya. Poin itu aja 4 sudah bisa membantu mengurangi berat badan gitu. Kalau misalnya kita lakukan dengan konsisten, kita lakukan juga dengan dengan benar-benar gitu melakukannya. Jadi setiap makanan kita memilih makanan yang direbus, dikukus gitu. Kemudian tapi makanan itu tetap sehari itu 5 kali ya dok ya makan. Hanya saja makanannya itu yang masuk itu kebanyakan protein gitu kan, protein. Protein yang lebih banyak proteinnya dibanding karbonya. Karbonya mungkin hanya sedikit gitu kan. Atau misalnya kalau misalnya memang pengen lebih cepat, memang seminggu atau 2 minggu pertama itu nggak ada karbo sama sekali gitu, hanya protein. Tapi tetap sehari 5 kali makannya gitu. Ya, 5 kali. Bahkan dianjurkan untuk makan malam, katanya sekarang beberapa literatur kemarin ahli gizi juga mengatakan bahwa konsumsilah protein sebelum tidur katanya, agar pada saat tidur tubuh kita tetap bekerja, bergerak dan memecah si lemak, karena protein membantu untuk pemecahan lemak ya Dokter Rina ya, betul ya? Ya betul. Ya, Masya Allah luar biasa sekali. Nah sekarang boleh dong tipsnya Dokter Rina, bagaimana motivasi untuk olahraga selain tadi kita rubah pikirannya sudah dilakukan oleh Dokter Rina. Dokter Rina ini sahabat anaknya udah 3 loh, luar biasa ya, tapi kayak gadis aja. Aduh, Dokter Rina badannya nggak pernah gemuk dari dulu, segini aja coba ini, kayak gadis. Ini justru yang ketiga ini agak sedikit susah nih, pas waktu hamil itu pas lagi naik berat badannya, jadi pas lagi hamil itu lebih naik lagi. Nah sekarang itu memang kan belum turun signifikan banget kalau dibanding yang pertama sama yang kedua itu dia cepat turunnya. Nah yang ketiga ini memang butuh olahraga, butuh kita mengurangi asupan kalori gitu. Beda mungkin karena mungkin umur juga ya dok ya. Yang ketiga ini, tapi ya motivasinya ya itu dok, kalau saya sendiri motivasinya pas dicoba berolahraga lagi setelah 1,5 tahun misalnya nggak berolahraga, pertama motivasinya yang karena celana nggak muat, sebuah celana ukuran celana nggak bisa dipakai, itu motivasi, waduh ini berarti memang nggak bisa. Terus kemudian berat, kayak mau gerak aja kayak berat gitu ya dok ya, itu mungkin kalau misalnya kelebihan berat badan seperti itu. Terus kemudian yang ketiga
badan rasanya nggak enak, kaku gitu. Nah setelah mencoba gitu, kalau saya tipsnya pertama, kalau karena memang agak susah tuh waktunya kalau siang atau apa, saya paling 30 menit itu di pagi-pagi jam 5 Mhm, atau setengah 6, mhm. em, karena di situ benar-benar fresh, udaranya fresh banget. Ya, Nah kalau saya kebetulan tidak suka lari, jadi senangnya ngikutin channel YouTube yang olahraga gitu, ngikutin oh itu ya, aja. workout ya. Kalau lihat anak gitu kan bisa aerobik atau yoga gitu. Tapi saya porsiin itu 30 menit. Nah, semenjak dari situ udah sebulan nih dok, saya udah mulai berolahraga lagi. Itu badan tuh benar-benar kerasa banget ya, Masya lebih Allah. seger, lebih Alhamdulillah, fresh, alhamdulillah. kemudian apa namanya lebih enak aja gitu, tidur juga lebih nyenyak seperti itu dok. Jadi kerasanya juga kemudian penurunan berat badannya juga dia lebih apa lebih cepat gitu. Nah ini yang ketiga ini memang butuh 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 seperti itu karena lebih lebih naik lagi karena memang belum berat badannya lebih 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 naik lagi dibanding yang sebelumnya gitu. Kalau saya seperti itu motivasinya. Jadi Oke. selain memang karena orang itu uh, belum ngerasa, maksudnya kita kan sehat nih dok, karena Mhm. kalau misalnya kita sehat pasti nggak akan mikir tuh, oh olahraga itu untuk sehat ya, tapi kita kayak sehat itu kalau kita nggak akan ngerasa ini sehat kalau kita belum pernah sakit. Jadi Ya, enaknya sehat itu kerasa kalau kita udah ngerasa sakit seperti itu dok. Jadi pasti banyaknya juga untuk kayak seperti olahraga atau kita banyak makanan, oh masih muda ini gitu masih bisa makan, nggak usah olahraga juga udah sehat gitu kan. Jadi ya udahlah gitu, nggak penting gitu kan, kalau nggak seperti kita misalnya harus punya uang gitu, uang itu kan memang butuh nih tiap hari, sedangkan kalau sehat itu kan sesuatu yang bisa dirasakan, tapi kita bisa ngerasainnya ngebandinginnya kalau kita udah ngerasa sakit seperti itu dok. Nah, ya, cuman ya. motivasinya eh, kebanyakan ya kalau misalnya di pandemi ini supaya daya tahan tubuhnya aja seperti apa lebih kuat gitu. Jadi ketika sakit atau misalnya itu lebih cepat recovery-nya lebih cepat lagi gitu dibanding kita tidak berolahraga seperti itu sih dok. Mungkin motivasi tiap orang berbeda ya dok ya. Mungkin ada yang pengen olahraga karena apa? Karena apa? Karena tiap orang punya punya keinginan Goals, yang berbeda. goalsnya. Mhm. Iya, yang beda gitu. Jadi mungkin keinginan itu bisa dijadikan motivasi juga, mindsetnya yang tadi Dokter Yana sudah berikan harus terus diterapkan, harus terus diingatkan kata-kata self talk dalam diri gitu supaya kita harus rajin bergerak, rajin bergerak, rajin bergerak. Karena tujuannya sehat itu tiap orang berbeda ya dok ya. Ada yang pengen misalnya saya sehat pengen lihat anak cucu gitu, pengen ini macam-macam sih dok motivasi untuk sehat itu gitu. Tiap orang berbeda mungkin ya dok Betul, ya betul, betul. motivasinya. Jadi goalsnya tiap orang berbeda. Tujuannya olahraga itu untuk apa ya, Dokter Rina ya? Seperti itu. Ya, Ya, jadi ada yang Masya cuman Allah ini. buat have fun aja gitu dok, kan ada beberapa yang cuman oh buat fun gitu karena dia ketemu temen-temennya pas di gym atau misalnya dia di sepeda bisa ketemu temen-temen yang ngumpul gitu kan, beda-beda sih Ya, motivasi tiap orang untuk berolahraga. betul-betul sekali ya. Yang penting hobi ya, yang dan buat dia senang ya. Seperti itu, Dokter Rina. Masya Allah sekali. Jadi salah satu yang membuat Dokter Rina ini termotivasi adalah celananya. Iya dok, Celananya udah nggak cukup, jadi itu motivasi sebenarnya kayaknya udah harus nggak cukup cukup lagi nih, udah nggak. celana jeans saya ini harus cukup lagi nih gitu ya, Dokter Rina Iya. ya. Ya, mudah-mudahan sahabat juga mempunyai motivasi masing-masing, mempunyai goals masing-masing untuk memotivasi olahraga di pandemi ini. Apapun olahraganya, kata Dokter Rina, carilah olahraga sesuai kemampuan, kebutuhan dan hobi kita yang paling senang. Oke, Dokter Rina, tak terasa waktu sudah uh, berjalan dengan cepat ya. Tahrim di masjid sudah terdengar, sebentar lagi akan azan. Mungkin ada sebagai penutup kata yang ingin Dokter Rina sampaikan mengenai dengan hipnosport ini. Ya, naikkan stamina Iya. tubuh dengan hipnosport ini. Ya, silahkan Dokter Rina.
Ya, jadi olahraga ini merupakan suatu aktivitas fisik yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi banyak sekali manfaat dari olahraga ini yang bisa dirasakan. Nah, olahraga ini memang eh, penting sekali. Jadi kalau misalnya bisa kita harus memotivasi diri kita, entah itu dengan goals-nya masing-masing, dengan menerapkan mindset yang tadi kita harus bergerak, bergerak, harus rajin bergerak, rajin bergerak, rajin bergerak. Karena dengan bergerak gitu kan, otot kita menjadi relax gitu kan, kemudian menjadi kuat, daya tahan tubuh juga meningkat, kemudian hormon-hormon juga dia menjadi uh, hormon-hormon juga dia menjadi lebih stabil gitu kan, badan juga lebih sehat. Jadi motivasilah uh, diri kita sendiri dan dengan untuk bisa berolahraga, dan olahraganya bisa disesuaikan dengan kemampuan juga dengan hobi. Jadi uh, bergeraklah untuk bisa menjadi sehat. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Bergerakkah untuk menjadi lebih sehat? Itu adalah motivasi hipnosportnya Dokter Rina. Masya Allah. Terima kasih Dokter Rina atas waktu dan kesempatan yang luar biasa. Semoga hari ini menjadi kebaikan untuk kita, bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat kita. Azan pun sudah berkumandang. Saya ucapkan jazakillah khair, Dokter Rina. Salam untuk Ya, keluarga dan happy ya, weekend ya, terima kasih Dokter Dokter Rina. Yana. Makasih. Ya, terima kasih Jazakallah Dokter Yana. khairan. Semuanya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah, ala kulli hal. Hari ini di Sabtu seru, luar biasa. Kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa juga. Apapun niatnya, apapun goalsnya, apapun tujuannya, jadikan olahraga sebagai cara kita untuk sehat. Apapun caranya, carilah olahraga yang sesuai kebutuhan, sesuai keinginan, sesuai kemampuan, dan tentunya yang paling kita senangi, yaitu hobi kita. Terima kasih sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Oh ya, terima kasih Bu Maya. Ini alumni Trans juga. Terima kasih Bu Maya sudah bergabung. Jazakillah wa iyaki. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai ketemu di Sabtu berikutnya di acara Ngobras, Ngobrol Asik Tuntas bersama para alumni Trans Hipnoterapi Center Bandung yang menjadi pakar di bidangnya masing-masing. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Hatur nuhun.